dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Amir Syarifuddin. Perkenalkan, nama saya Amir Putri Hadiansyah. Perkenalkan, nama saya Fajrul Septian Ilhana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rabani Sunandar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki. Mr. Amir Syarifuddin adalah seorang politikus dan jurnalis Indonesia. Dia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Amir adalah pemimpin sayap kiri terdepan pada masa revolusi. Pada tahun 1948, dia dieksekusikan mati tanpa peradilan oleh pemerintah karena dituduh terlibat dalam peristiwa Madiun. Kehidupan awal Amir Syarifuddin. Amir lahir dari keluarga bangsawan Batak Angkola asal Pasar Matanggor. Kakeknya Sultan Gunung Tua adalah seorang jaksa di Tapanuli. Ayahnya Baginda Soripada juga adalah seorang jaksa di Medan di kota itulah. Amir lahir dalam keluarga berada dan memiliki tradisi intelektual. Ini memungkinkan Amir untuk belajar di sekolah elit seperti di Harlem dan Leiden. Kemudian dia melanjutkan pendidikan hukum di Batavia. Selama bersekolah di Belanda, Amir mempelajari filsafat timur dan barat di bawah pengawasan Philosophical Society. Amir beralih agama dari Islam ke Kristen pada tahun 1931. Ia pernah memberikan khotbah di sebuah gereja AKBP di Batavia. Pendidikan. Amir menikmati pendidikan di ELS atau Sekolah Dasar Belanda di Medan pada tahun 1914 hingga selesai Agustus 1921 atas undangan saudara sepupunya TSG Mulia yang baru saja diangkat sebagai anggota Volksraad dan belajar di kota Leiden sejak 1911. Amir pun berangkat ke Leiden. Tak lama setelah kedatangannya dalam kurun waktu 1926 sampai 1927, dia menjadi anggota pengurus penghimpunan siswa gimnasium di Harlem. Selama masa itu pula, Amir aktif terlibat dalam diskusi-diskusi kelompok Kristen, misalnya dalam CCV OP Java yang menjadi cikal bakal GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Ia tinggal di rumah guru pemeluk Kristen Calvinis di Spring dan di sini juga Mulia menumpang. Namun, pada September 1927, sesudah lulus ujian tingkat kedua, Amir kembali ke kampung halaman karena masalah keluarga. Walaupun teman-teman dekatnya mendesak agar menyelesaikan pendidikannya di Leiden. Kemudian Amir masuk Rijkshogeschool School ke Batavia dengan bantuan beasiswa pemerintah kolonial dan menumpang di rumah Mulia, sepupunya, yang telah menjabat sebagai direktur sekolah pendidikan guru di Jatinegara. Kemudian Amir pindah ke asrama pelajar Indonesia School Gebo Kramat 1106. Ia ditampung oleh senior satu sekolahnya, Mr. Muhammad Yamin. Amir pernah divonis penjara karena dituduh bersalah dalam kasus Delik Res pada tahun 1933. Ia nyaris dibuang ke Boven Iguel, namun diselamatkan oleh Gunung Mulia dan salah satu gurunya perjuangan. Menjelang invasi Jepang ke Hindia Belanda, Amir berusaha menyetujui dan menjelaskan garis komunis internasional agar kaum kiri menggalang aliansi dengan kekuatan kapitalis untuk menghancurkan fasisme. Barangkali ini mempunyai hubungan dengan pekerjaan politik musuh dengan kedatangan ke Hindia Belanda dalam tahun 1936. Ia kemudian dihubungi oleh anggota
Kabinet Gubernur Jenderal menggalang semua kekuatan anti fasis untuk bekerja sama. Dinas rahasia Belanda dalam menghadapi perseruan Jepang. Rencana itu tidak banyak mendapat sambutan rekan-rekannya. Sesama aktivis masih belum pulih kepercayaan terhadapnya akibat polemik pada awal tahun 1940 serta tidak paham akan strateginya melawan Jepang. Mereka ingin menempuh taktik lain, yaitu berkolaborasi dengan Jepang dengan harapan Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Hindia Belanda setelah kolonialis Belanda dikalahkan. Dalam hal ini garis Amir yang terbukti benar. Pada bulan Januari 1943, ia tertangkap oleh Jepang di tengah gelombang-gelombang penangkapan yang berpusat di Surabaya. Kejadian ini dapat ditafsirkan sebagai terbongkarnya jaringan suatu organisasi anti-fasisme Jepang yang sedikit banyak mempunyai hubungan dengan Amir. Terutama di sisa-sisa kelompok inilah Amir kelak ketika menjadi Menteri Pertahanan mengangkat para pembantunya yang terdekat. Namun identifikasi penting kejadian Surabaya itu dari sedikit yang kita ketahui melalui sidang-sidang pengadilan mereka tahun 1944, hukuman terberat dijatuhkan pada bekas para pemimpin Gerindra dan Partindo Surabaya. Sebuah dokumen instansi rahasia yang dipimpin Van Mook tertanggal 9 Juni 1947 menulis tentang Amir. Ia mempunyai pengaruh besar di kalangan massa dan orang yang tak mengenal kata takut. Belanda mungkin tahu bahwa penghargaan berbau mitos terhadapnya di kalangan Pesindo berasal dari cerita para tahanan sesamanya. Bagaimana ia menghadapi siksaan fisik dan moral yang dijatuhkan Jepang. Diceritakan misalnya bagaimana ia tertawa ketika para penyiksa menggantungnya dengan kaki di atas. Dalam persetujuan Renville, tanggung jawab ini terletak di pundak kaum komunis, khususnya Amir sebagai negosiator utama dari Republik Indonesia. Kabinet Amir Syarifuddin kemudian diganti oleh Kabinet Hatta akibat hasil perdugaan Renville yang dinilai gagal oleh golongan Masyumi dan nasionalis karena lebih banyak menggantungkan pihak Belanda. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen.